kembali di channel Hidup Baru Plasindo. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberi informasi untuk teman-teman seputar bisnis budidaya ikan nila. Bisnis ini sedang diminati karena pasar ikan nila tidak pernah sepi dan jarang rugi. Permintaan selalu ramai di pasaran dan masih kekurangan pemasok. Kesempatan berbisnis masih terbuka lebar. Bersama dengan Bapak Eko sebagai narasumber, kami akan memberikan rahasia bisnis ikan nila. Selamat siang. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Haryanto. Saya peternak benih nila sama pembesaran nila di Dusun Gereh, Kelurahan Kadilaju, Kecamatan Karangnongko. Saya ingin berbagi tips tentang budidaya ikan nila. Mengapa Pak Eko memilih budidaya ikan nila dibandingkan bisnis lain? Sebetulnya budidaya ikan nila untuk saat ini yang saya rasakan masih prospek untuk dikembangkan karena perawatannya yang nggak terlalu rumit, sedangkan harga jual juga naik turunnya harga itu nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan usaha yang lain, terutama pertanian. Pak Eko, ada yang bertanya nih, hal penting apa yang perlu diketahui sebelum berbudidaya ikan nila? Di dalam budidaya nila yang paling utama kita harus menguasai manajemen air dulu. Setelah kita menguasai manajemen air, baru kita berani untuk budidaya nila skala agak besar. Kalau belum menguasai manajemen air, saya rasa masih terlalu resiko karena untuk alam saat ini cuaca sulit diprediksi, sedangkan budidaya nila itu faktor yang paling utama dihadapkan dengan cuaca yang tidak menentu. Tapi jika dengan kita manajemen air udah jadi, ikan sehat, otomatis kekebalan tubuh ikan juga bagus. Maka dari itu dihadapkan situasi apapun, ikan nila tingkat kelangsungan hidupnya lebih tinggi. Untuk pakan sendiri, kita sebagai petani harus menyiasati karena sekarang tingginya harga pakan, kita harus bagaimana caranya penyerapan protein dalam pakan tersebut biar bisa maksimal. Kalau saya pribadi, saya fermentasi. Fermentasi yang sudah saya praktekkan itu, yang pertama pencernaan ikan lebih sempurna, jadi proteinnya terserap lebih banyak. Nanti rendemen pakannya juga lebih maksimal dibandingkan pakan pabrikan langsung dikasihkan pada ikan. Selain itu, amoniak dari kotoran ikan juga sudah terurai, jadi endapan di dasar kolam tidak jadi amoniak yang menyebabkan tingkat kematian massalnya tinggi. Itu yang paling sering dihadapi petani karena tidak menguasai manajemen air, cuma prioritas pemberian pakan. Jadinya tingkat kegagalan paling utama budidaya terutama ikan nila itu karena tidak menguasai manajemen air, tapi dia cuma dalam artian mengejar omset pakan. Jadi tingkat kegagalannya yang paling utama seperti itu. Tadi Pak Eko menyebutkan jika berbisnis ikan nila lebih baik dibandingkan pertanian. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Sekarang mengembangkan bisnis nila dari dulu pertanian karena sempat saya kolab. Dalam arti kolab sampai sekarang pun ya masih dalam arti dihadapkan dengan situasi ekonomi saat ini ya agak tersiok-siok, tapi karena dibantu dengan saya beralih ke nila. Kelebihan nila itu harga jualnya relatif stabil. Untuk di nila itu standar harga pasaran saya rasa sama-sama jalan, antaranya tingkat
antara tingkat penjual, tingkat petani sama tingkat pembeli. Dalam arti udah ada harga patokan pasaran. Yang saya suka dari bisnis nila seperti itu yang saya rasakan, dan semenjak saya beralih ke perikanan, saya belum pernah ada kata rugi. Walaupun sedikit pasti untung. Itu aja kalau pas terkena serangan penyakit, itu aja saya belum pernah rugi. Tapi untuk kalau pas normal, pas target, orang usaha kan pasti punya target. Itu tingkat keuntungan yang saya rasakan dari besarnya modal kisaran 30-40% besarnya modal. Itu yang saya alami tentang budidaya pembenihan nila sama pembesaran. Sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video-video dari Hidup Baru Plasindo berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.